Kita semua udah tahu kalau Victor Von Doom akhirnya diumumkan sebagai big bad villain di MCU, khususnya Multiverse Saga. Dan yang bikin gempar pemerannya adalah Robert Downey Jr. alias RDJ. Bukan cuma pemeran Dr. Doom saja yang juga sudah diumumkan, tapi beberapa aktor lain yang akan tampil di Avengers Doomsday juga sudah diperkenalkan ke publik, meskipun baru nama-namanya saja. Sementara itu masih banyak nama-nama besar lainnya yang belum diungkapkan, dan ini sudah dikonfirmasi langsung oleh Kevin Feige, yang berarti akan ada kloter kedua untuk pengumuman daftar jajaran cast Avengers Doomsday. Ini juga bikin fans semakin penasaran. Tapi di antara salah satu nama yang sudah diumumkan tersebut, ada nama Tom Hiddleston. Dari situlah muncul ide gila untuk merangkum sebuah teori yang kalau kalian dengerin mungkin akan bikin kalian gak nafsu makan. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, di sini kita hanya membahas tentang teori untuk fun-fun saja, bukan untuk dijadikan sebagai patokan ekspektasi nanti untuk filmnya, dan bukan untuk membuat kalian malah saling menghujat dan bertengkar. Sekali lagi, dibawa fun-fun saja ya. So, universe, let's talk about it. Film Avengers Doomsday akan disutradarai oleh Russo Brothers, dan dalam pengumuman resmi mereka, Russo Brothers bilang tidak ada orang lain yang lebih cocok untuk menjadi Dr. Doom selain Robert Downey Jr. Keputusan ini jelas bikin fans geger. Soalnya RDJ sudah terkenal banget sebagai Tony Stark, seorang karakter yang bukan cuma punya warisan besar di MCU, tapi juga meninggalkan jejak emosional mendalam sejak kematiannya di Avengers Endgame. Jadi, pas kabar ini keluar, reaksinya pun beragam. Ada yang antusias, ada yang skeptis, dan gak sedikit juga yang langsung mulai merangkai teori-teori baru. Yang paling heboh tentu saja adalah pas RDJ diperkenalkan secara resmi sebagai Dr. Doom di panggung SDCC alias San Diego Comic Con tahun lalu. Dia muncul dari balik panggung dengan kostum Dr. Doom lengkap dengan topeng metalik dan jubahnya yang berwarna hijau. Tony Stark sendiri adalah salah satu pilar utama dari Marvel Cinematic Universe. Dari awal banget dia udah jadi fondasi Infinity Saga. Dimulai dari Iron Man pada tahun 2008, dia membuka gerbang MCU ke dunia yang lebih besar. Setelah itu Tony tidak cuma sekedar menjadi miliarder playboy dengan armor yang canggih yang dia ciptakan sendiri, tapi berkembang menjadi sosok pemimpin, mentor, dan bahkan figur father untuk beberapa karakter penting lainnya seperti Peter Parker alias Spider-Man. Dalam film The Avengers, dia menjadi otak yang mempertanyakan semuanya. Dalam film Avengers Age of Ultron, dia yang menciptakan Ultron dan juga Vision. Sementara dalam film Captain America Civil War, dia menjadi pusat konflik yang memecah para Avengers. Tapi semua puncaknya sebenarnya ada dalam film Avengers Infinity War dan Avengers Endgame, di mana Tony mengambil keputusan paling berat dalam hidupnya, yaitu mengorbankan diri demi menyelamatkan semesta. Dengan jentikan jari, dia mengalahkan Thanos, tapi juga meninggal di pelukan Pepper Potts dan disaksikan oleh teman-temannya. Dunia MCU berduka pada saat itu, penonton juga, dan dia pergi sebagai pahlawan yang dikenang, dihormati, dan dicintai. Makanya waktu diumumkan bahwa Dr. Doom akan diperankan oleh orang yang sama persis wajahnya dengan Tony Stark, yaitu Robert Downey Jr., reaksinya bukan cuma dari fans di dunia nyata, tapi juga bisa dibayangkan seperti apa kejutannya di dalam dunia MCU sendiri. Karakter-karakter yang dulu mengenal Tony Stark pasti bakal mengalami guncangan besar. Bayangin aja, orang yang mereka kagumi, orang yang mereka percaya, dan orang yang mereka anggap sebagai simbol harapan, kini muncul sebagai figur berbahaya yang kejam dan manipulatif. Dan lebih gila lagi, dia bukan sekedar varian, tapi Dr. Doom, salah satu tokoh paling berbahaya dalam sejarah komik Marvel. Salah satu karakter yang dikonfirmasi bakal muncul di Avengers Doomsday adalah Tom Hiddleston, dan tentu saja ini langsung memunculkan pertanyaan, Loki versi yang mana yang bakal tampil? Atau jangan-jangan sama seperti RDJ, dia juga bakal berperan sebagai karakter yang berbeda. Kita tahu Loki punya banyak banget varian, mulai dari Loki klasik, Kid Loki, sampai Alligator Loki. Jadi wajar kalau kemunculannya menimbulkan spekulasi. Tapi ada satu petunjuk kuat, waktu namanya muncul di pengumuman resmi, tim song dari serial Loki langsung mengalun di latar. Musik itu menjadi semacam kode bahwa Loki yang akan hadir dalam film Avengers Doomsday nanti adalah versi yang terakhir kita lihat di ending Loki season 2. Loki yang ini bukan Loki biasa. Dia bukan lagi penipu licik yang cuma cari kekuasaan. Dia sekarang adalah God of Stories, penjaga alur waktu. Sosok yang mengorbankan segalanya untuk menjaga kestabilan multiverse. Dia duduk di singgah sana waktu,
menggantikan He Who Remains dan menjadi pelindung dari kekacauan multiverse. Dan Loki tahu persis siapa itu Tony Stark. Mereka pernah bertemu di New York pada tahun 2012. Waktu itu Loki memimpin pasukan Chitauri dan mencoba menguasai bumi. Jadi, apa yang akan terjadi kira-kira ketika Loki, sang God of Stories, bertemu kembali dengan wajah yang dikenalnya sebagai Tony Stark, tapi kini dia berdiri sebagai Dr. Doom. RDJ sendiri diperkenalkan secara resmi sebagai Dr. Doom di ajang San Diego Comic Con tahun lalu. Dia muncul memberikan kejutan untuk para audiens sambil mengenakan jubah Dr. Doom berwarna hijau yang memang menjadi warna khas Dr. Doom dalam versi komik, warna yang selalu melekat pada karakternya sebagai simbol kekuasaan, keangkuhan, dan keangkeran. Tapi yang bikin heboh bukan cuma warnanya, jubah itu sendiri menimbulkan spekulasi liar. Banyak yang akhirnya mulai bertanya-tanya, termasuk saya, jangan-jangan jubah yang dipakai oleh Robert Downey Jr. di panggung itu bukan cuma sekedar properti biasa yang akan melekat dalam karakter Dr. Doom. Mungkinkah itu adalah jubah yang sama yang dipakai oleh Loki di ending Loki season kedua? Kalau kamu nonton serial Loki sampai episode terakhir season 2, pasti kalian masih mengingat bagaimana klimaks di mana Loki yang akhirnya menerima takdirnya melangkah perlahan menuju pusat temporal tree, time loop yang sudah hancur. Dia mengenakan jubah panjang penuh dengan simbolisme, lalu menggenggam aliran waktu itu dengan kedua tangannya dan memaksakan dirinya menyatu dengan seluruh multiverse, memberi timeline tersebut kehidupan. Dari sana, Loki duduk di singgah sana waktu. Jubah itu bukan cuma sekedar pakaian, tapi juga merupakan lambang dari pengorbanan dan kendali penuh atas waktu dari takdir Loki sebagai God of Stories. Nah, kalau Dr. Doom versi RDJ benar-benar mengincar jubah itu, atau lebih tepatnya, mengincar kekuatan yang datang bersamanya, maka itu membuka kemungkinan besar bahwa Avengers Doomsday akan menjadi pertempuran antara Dr. Doom dan Loki. Bukan sekedar soal siapa yang lebih kuat, tapi soal siapa yang paling pantas untuk mengatur kisah besar yang disebut multiverse. Dan kalau memang ini tujuannya, maka MCU bisa saja melewatkan perkenalan karakter Beyonder yang sebenarnya memegang peranan penting dalam cerita komik Secret Wars. Karena, posisi Beyonder bisa saja digantikan oleh Loki. Dan ini sudah pernah saya bahas di video yang lainnya. Dalam versi komik Secret Wars pada tahun 1984, Beyonder adalah entitas kosmik maha kuasa yang mengambil para pahlawan dan villain dari bumi untuk menempatkan mereka di Battle World, yaitu planet buatan tempat semua konflik besar terjadi. Tujuannya untuk melihat siapa yang menang dalam pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Tapi dalam versi Secret Wars pada tahun 2015, ceritanya jauh lebih dark dan kompleks. Dr. Doom berhasil mengambil kekuatan Beyonders dan menjadi dewa dari realita baru. Dia menciptakan Battle World yang terbentuk dari sisa-sisa multiverse yang hancur dan menyatukannya dengan dirinya sendiri sebagai penguasa tunggal. Sementara Reed Richards dan beberapa karakter lain mencoba membongkar tatanan tiran tersebut dan mengembalikan keseimbangan multiverse. Kalau MCU memilih untuk menjadikan Loki sebagai pemegang kekuatan multiversal, maka Dr. Doom akan tetap punya alasan kuat untuk mengejarnya. Dan itu bisa menjadi fondasi besar untuk Avengers Secret Wars nanti. Dan beberapa fans mungkin akan kecewa karena tidak diperkenalkannya Beyonder. Tapi ini bukan hal yang baru untuk Marvel Studios. Ingat waktu di Infinity Saga, dalam komik, sosok kunci yang sangat penting dalam urusan Infinity Gauntlet dan Soul Stone adalah Adam Warlock. Tapi MCU tidak memperkenalkan karakter ini sampai jauh setelah Avengers Endgame. Dan bahkan ketika diperkenalkan, perannya pun sangat berbeda. Mereka memilih untuk menyusun narasi yang tetap kuat tanpa harus meniru mentah-mentah dari komik. Begitulah yang dinamakan sebagai adjustment yang sudah dilakukan oleh Marvel Studios selama ini. Selama esensi konfliknya tetap terasa dan karakternya bisa berkembang dengan baik, maka perubahan semacam ini justru akan bikin ceritanya menjadi semakin segar dan pasti akan penuh kejutan. Jadi kalau benar Dr. Doom versi RDJ mengincar kekuatan Loki, pertanyaannya sekarang adalah kenapa dan apa motivasinya? Kalau kita tarik benang merah dari versi Dr. Doom di komik, terutama yang versi Secret Wars tahun 2015, dia bukan villain yang haus akan kekuatan demi kekacauan semata. Dr. Doom adalah karakter yang percaya bahwa hanya dia yang bisa menyelamatkan segalanya. Dia tidak merasa jahat. Justru dalam pikirannya, dia adalah pahlawan yang harus mengambil alih dunia dari tangan orang-orang yang menurutnya tidak kompeten. Dia merasa berhak menjadi Tuhan. Sekarang bayangin, di tengah kekacauan multiverse yang mulai retak lagi, ada satu sosok yang duduk di pusat segalanya, yaitu Loki, the God of Stories. Sosok yang bukan cuma
cuma bisa melihat tapi juga bisa mengatur, memilih, dan bahkan membentuk ulang jalannya waktu dan realita. Untuk Dr. Doom, ini jelas merupakan ancaman sekaligus juga peluang. Dan dari sinilah teorinya mulai terbentuk. Dr. Doom ingin mengambil alih kekuatan Loki, bukan cuma karena ingin menjadi jauh lebih kuat, tapi karena dia yakin hanya dirinya yang pantas menjaga stabilitas multiverse akibat kekacauan multiverse yang terjadi, entah itu incursion atau ancaman lain yang datang mengganggu eksistensi dari universe Dr. Doom ini. Maka Avengers Doomsday bukan sekedar tentang menghadapi ancaman Dr. Doom yang datang dari dimensi lain, tapi tentang perebutan narasi, siapa yang berhak menentukan arah cerita dari multiverse itu sendiri. Tapi tunggu dulu, motivasi Dr. Doom tidak cuma soal kekuasaan. Ada satu kemungkinan lain yang bisa bikin cerita ini jauh lebih emosional dan kompleks, yaitu Cynthia Von Doom. Dalam versi komiknya, Cynthia ini adalah ibu dari Victor Von Doom, seorang penyihir Romani yang punya masa lalu tragis. Dia tewas ketika berusaha menyelamatkan suku mereka dari iblis bernama Mephisto, dan kematiannya terus menghantui Dr. Doom seumur hidup. Trauma dan rasa bersalah ini bikin Dr. Doom terobsesi dengan dua hal, yaitu kekuasaan absolut agar tidak ada lagi yang bisa menyakiti orang yang dia cintai, dan obsesinya yang kedua adalah bagaimana caranya untuk bisa menghidupkan kembali ibunya. Dalam banyak versi komik, bahkan Dr. Doom pernah membuat perjanjian dengan iblis, menantang mereka dan melakukan perjalanan lintas dimensi demi mencari cara untuk menyelamatkan jiwa ibunya. Ini menjadikan motivasi Dr. Doom bukan sekedar soal ego, tapi juga soal cinta dan luka lama yang tidak pernah sembuh. Kalau MCU mau mengambil arah yang lebih emosional, maka bisa jadi Cynthia tetap dimasukkan ke MCU. Bukan secara harfiah, tapi mungkin sebagai elemen latar yang mendorong semua tindakan Dr. Doom. Misalnya, bagaimana jika Dr. Doom percaya bahwa satu-satunya cara menyelamatkan ibunya adalah dengan menguasai kekuatan Loki sebagai God of Stories dan mengubah jalannya cerita yang dia inginkan. Dengan menjadi God of Stories, dia bisa menulis ulang takdir, dia bisa menghapus kematian, bisa memperbaiki masa lalu, dan menciptakan universe di mana tragedi itu tidak pernah terjadi. Motivasi ini juga sejalan dengan pola MCU yang sering mengambil inti dari cerita komik, tetapi memutarnya dengan sudut pandang baru. Ingat waktu MCU mengubah motivasi Thanos? Di komik, Thanos jatuh cinta sama sosok alegoris yang bernama Lady Death. Dia melakukan genosida bukan karena logika atau perhitungan, tapi untuk mengesankan Death yang benar-benar dia puja. Tapi di MCU, mereka menjadikan Thanos sebagai sosok yang rasional, yang percaya bahwa satu-satunya cara menyelamatkan semesta adalah dengan menghapus separuh penghuninya demi keseimbangan sumber daya. Tetap ekstrim, tetap gila, tapi lebih masuk akal dan relevan untuk penonton masa kini. Nah, bisa jadi hal yang sama juga terjadi di sini. Kevin Feige dan tim kreatif mungkin ingin menjaga akar emosional dari karakter Dr. Doom, tapi menyesuaikannya dengan struktur multiverse saga. Dan kalau benar Beyonder tidak dimasukkan, posisi penguasa realita bisa dialihkan ke Loki. Dengan demikian, Dr. Doom tetap bisa punya konflik besar, motivasi personal yang tetap kuat, dan satu tujuan utama, yaitu mengambil kekuatan dari Loki demi menyelamatkan satu-satunya orang yang dia cintai. Dan ini juga bisa menjelaskan kenapa karakter lain yang pernah bersinggungan dengan multiverse akan terlibat besar dalam film ini dan Avengers Secret Wars. Karena yang dipertaruhkan bukan cuma dunia mereka sendiri, tapi eksistensi seluruh realita. Bayangkan adegan di mana Loki duduk di singgasana waktu, melihat Dr. Doom datang menembus celah multiverse bukan untuk menghancurkannya, tapi untuk menggantikan posisinya. Loki, you may think your position as the god of stories grants you the power to control the multiverse, but you are mistaken. You are nothing more than a lying, unpredictable trickster. You were never meant to hold such responsibility. I, Dr. Doom, am the embodiment of strength and control. I am the only one who can truly shape the multiverse to my will. Your time is done, Loki. Hand over the power of the timelines now, or suffer the consequences. Dialog emosional antara dua karakter ini bisa menjadi titik paling berat di film. Dr. Doom yang merasa ini semua takdirnya, dan Loki yang sudah terlalu lelah menjaga sesuatu yang selalu ingin direbut oleh orang lain. Mungkin Dr. Doom bahkan tidak perlu membunuh Loki untuk mengambil kekuatannya. Mungkin dia hanya perlu meyakinkan Loki bahwa semua pengorbanannya sia-sia, dan Loki yang pada dasarnya selalu merasa sendirian bisa tergoda untuk melepaskan segalanya. Dan kalau itu terjadi, MCU punya panggung sempurna untuk battle
Battle World, sebuah dunia baru hasil dari narasi yang diambil oleh Dr. Doom. Dunia yang dia bentuk sendiri dengan hukum sendiri dan hanya satu tujuannya, yaitu menciptakan alam semesta yang sempurna menurut versinya sendiri. Kalau memperhitungkan kemungkinan Dr. Doom akan membunuh Loki setelah dia mendapatkan kekuatannya sebagai God of Stories, maka tentu saja hal ini akan membuat pertemuan atau reuni antara Loki dan Thor tidak akan pernah terjadi meskipun kedua case-nya berada dalam satu film yang sama, namun cerita tidak mengizinkan mereka bertemu. Bukankah itu adalah sesuatu hal yang bisa bikin kalian lesu darah? Yang jelas kita bisa membayangkan betapa emosionalnya kalau Loki harus melawan wajah Tony Stark, sosok yang dia kenal, yang pernah dia benci, lalu dia hormati, dan sekarang yang ada di hadapannya adalah sosok yang benar-benar jahat. Dan bagaimana reaksi karakter-karakter lain, misalnya dari Peter Parker, Doctor Strange, sampai Captain America Sam Wilson, semua akan berada dalam dilema emosional yang mempertanyakan apakah Dr. Doom adalah Tony Stark versi lain atau sesuatu yang lebih gelap daripada yang pernah mereka bayangkan, yang kemudian menciptakan dinamika antar karakter yang sangat kuat dan penuh dengan konflik. Dan kalau teori ini benar, maka Secret War versi live action akan berbeda total dari komik, tapi tetap mempertahankan esensinya, yaitu multiverse, battle world, dan perebutan kekuatan antar entitas besar. Dr. Doom tetap menjadi dewa realita, tapi caranya untuk sampai ke sana sangat berbeda, jauh lebih personal, lebih sinematik, dan lebih menyentuh lagi. Ini bukan cuma pertarungan antar universe, tapi pertarungan antar kisah, antar trauma, dan antar keyakinan soal siapa yang pantas untuk memegang takdir. Gimana menurut kalian tentang teori yang satu ini? Coba tuliskan di kolom komentar di bawah ya universe. Terima kasih sudah menonton. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.